Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Hadir dalam Pergumulan Sesama. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 18 ayat 14. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Di sebuah kota kecil, ada seorang gadis muda yang merasa sedih dan putus asa. Ia baru saja mengalami kegagalan dalam ujian sekolah dan merasa bahwa dirinya tidak cukup pintar. Gadis muda itu merasa bahwa ia tidak dapat melanjutkan hidupnya dan bahwa masa depannya suram. Suatu hari, gadis muda itu bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek tua melihat gadis itu menangis di pinggir jalan dan langsung mendekatinya. Nenek tua bertanya kepada gadis muda apakah ada yang salah dengan harinya, dan gadis itu menceritakan tentang kegagalannya dalam ujian. Nenek tua mendengarkan dengan sabar dan kemudian memberikan pelukan hangat kepada gadis muda itu, dan mengatakan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, memberikan semangat dan mendorongnya untuk mencoba lagi. Nenek tua juga memberikan kata-kata motivasi dengan mengatakan bahwa gadis itu memiliki potensi yang besar. Ia dapat mencapai apa saja yang dia inginkan. Gadis muda merasa terharu dengan perhatian nenek tua dan mulai merasa lebih baik. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dan bahwa ada orang-orang yang peduli kepadanya. Gadis muda berterima kasih kepada nenek tua dan berjanji untuk mencoba lagi. Ia berterima kasih kepada nenek tua yang telah memberinya semangat dan dukungan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kehidupan manusia adalah kehidupan yang penuh dengan dinamika. Kadang naik, kadang datar, kadang turun. Ketika hidup kita dalam keadaan naik atau di atas, maka banyak orang yang akan datang kepada kita. Ketika hidup kita dalam keadaan biasa saja, datar-datar saja, maka orang pun akan biasa saja kepada kita. Mungkin yang akan menghampiri kita adalah orang-orang yang sudah lama kenal dengan kita. Tetapi ketika kita dalam keadaan turun atau di bawah, hidup kita penuh dengan masalah dan pergumulan. Siapakah yang akan datang kepada kita? Hanya orang yang sungguh-sungguh peduli dengan kehidupan kita, entah yang sudah lama mengenal kita, ataupun mungkin yang baru saja mengenal kita, yang akan datang menanyakan kabar kita, duduk bersama dengan kita, menangis bersama dengan kita. Amsal hari ini menyuarakan hal yang sama. Penulis Amsal menuliskan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kita tahu bahwa jikalau kita dalam keadaan yang baik-baik saja, kita akan mampu menanggung beban dan pergumulan yang berat. Sebab kita memiliki kekuatan dan pengharapan bahwa beban dan pergumulan yang kita alami pun akan berakhir. Namun, jikalau kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kemudian dihadapkan dengan beban dan pergumulan yang berat, apakah kita mampu untuk menanggungnya padahal kita sendiri membutuhkan dukungan? Sebelum kita menelusuri dan menemukan kebenaran dalam Amsal hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu pertanyaan. Apakah ada manusia di dunia ini yang tidak bergumul? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tahu bahwa semua orang di dunia ini memiliki pergumulan masing-masing. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang tidak bergumul. Jadi, bagaimana mungkin seorang yang bergumul dengan pergumulannya sendiri dalam keadaan semangat yang patah dapat menopang orang lain yang juga memiliki pergumulan yang sama atau bahkan yang lebih berat dari yang dialaminya? Jawabannya hanya ada dalam Kristus. Jikalau seseorang yang bergumul merasakan kehadiran, penyertaan, dan pemulihan dari Tuhan dalam pergumulan yang dihadapinya, maka dia pun akan memiliki kerinduan untuk menolong dan menguatkan saudara seimannya dalam pergumulan yang mereka alami pula.
Mungkin dukungan yang diberikan bukanlah dalam bentuk materi, mungkin dalam bentuk waktu dan juga kehadiran kita, mungkin dalam bentuk kata-kata hikmat yang menguatkan, ataupun dalam bentuk pelukan bagi yang membutuhkan. Semua itu kita lakukan untuk menghadirkan Kristus di dunia yang sedang bergumul ini. Di dunia yang sedang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Bukankah untuk itu Dia meninggalkan tahtanya dan hadir dalam dunia ini? Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita pernah merasakan kasih Tuhan menjamah hidup kita yang penuh dengan pergumulan? Jika kita pernah mengalami jamahan kasih Kristus, apakah kita memendamnya sendiri saja? Kapan terakhir kali kita menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita? Demikian renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.